Faslun fil ghanimah, tentang hukum ghanimah, harta rampasan perang ya. Galal musannifu wa yuksamul khumusu ala khamsati ashum, dan dibagi khumus ya, 1/5 ya, dan dibagi 1/5 sisa tuh daripada salab. Pertama salab dulu kan diambil oleh siapa? Oleh God ya, oleh yang telah membantainya. Nah itu salab milik siapa? Milik yang telah membantai orang kafir harbi. Nah sisanya menjadi ghanimah. Nah ghanimah tersebut setelah dikumpulkan semuanya, dengan jumlah semuanya itu dibagi menjadi 5 bagian khumus, paham? Dan dibagi ghanimah tersebut kepada 5 saham, 5 bagian, paham? Paham? Dibagi itu udah dikumpulin semua harta rampasan perang. Setelah dikumpulin dibagilah kepada 5 bagian. Jadi dibagi menjadi 5 dan dibagi kepada 5 bagian. Lihat, wa yuksamul khumusu, dan dibagikan khumus 1/5, 1/5 daripada ghanimah tersebut. 5 bagian daripada apa? Ghanimah tersebut ala khamsati ashum, kepada khamsah 5 ashum bagian. Misalnya ghanimah 100 juta, dibagi dulu tuh 20. Benar? 100 dibagi 5 berapa? 20. Nah setelah dibagi 5, dibagikan kepada siapa? 5 bagian. Yang pertama sahmun tuh, 1 bagian li Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah 1 bagian dibagi kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusrab ba'dahu lil masalih. Nah 1 dari 5 bagian tersebut dibagi kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk kebutuhan Nabi dan keluarganya Nabi Muhammad. Nah setelah Rasulullah tiada, ba'dahu tuh, setelah Rasulullah, artinya setelah Rasulullah tiada, dibagi kemana itu? Ghanimah, bagian ghanimah tersebut, bagian ghanimah tersebut dibagikan lil masalih, untuk kebaikan atau maslahat umat Islam. Paham dong? Paham? Itu saham pertama, bagian pertama dari ghanimah, dibagikan kepada baginda Nabi Muhammad dan keluarganya. Dan setelah Nabi Muhammad tiada, wa ba'dahu, dan setelah Rasulullah tiada, lil masalih, dibagikan kepada maslahat umat. Wasahmun, dan 1 bagian dari 5 bagian ghanimah tersebut lidawil qurba, dibagi kepada dzawil qurba, yang mempunyai ikatan saudara dengan Nabi. Paham? Yaitu ahlul bait. Siapa? Wahum, dzawil qurba itu siapa? Hum, mereka Banu Hashim wa Banul Muttalib. Nah itu dzawil qurba yang mempunyai ikatan kekeluargaan. Dzawil qurba itu dzawi yang mempunyai ikatan qurba, kekeluargaan. Dengan siapa mempunyai ikatan kekeluargaan? Dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham tak? Nah 1 bagian dari 5 bagian ghanimah tersebut, pertama dibagi untuk Rasulullah, yang kedua dibagi untuk mereka yang mempunyai ikatan kekeluargaan dengan Nabi. Siapa mereka? Dzawil qurba, Banu Hashim dan Banul Muttalib ya, keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muttalib itu wajib dibagi-bagi itu. Paham tak? Untuk semua keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muttalib dibagi-bagi. Wasahmun,
Dan satu bagian dari 5 bagian ghanimah tersebut dibagi kepada siapa? Lil yatama, dibagi kepada anak-anak ya, dibagi kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim kebagian tuh saham. Wasahmun, dan satu bagian lagi dari 5 bagian ghanimah tersebut kepada siapa? Lil masakin, dibagi kepada siapa? Fuqara wal masakin. Wasahmun, dan satu bagian li abna'is sabil. Siapa abna'is sabil? Mereka yang apa? Berpergian ya, yang hidup di apa? Kumsalam, yang hidup di negara orang, paham? Yang tidak mempunyai sanad saudara. Mereka abna'is sabil. Ntar akan diterangkan di sini. Apa itu ghanimah? Lihat syarahnya. Al-ghanimatu lughatan ar-ribhu. Nah, ghanimah kalau menurut lugha, menurut bahasa, ar-ribh. Apa artinya ribh? Kelebihan atau keuntungan. Itu namanya ghanimah. Ya. Ghanimah itu lughatan di dalam arti lugha bahasa yaitu ar-ribhu, keuntungan, kelebihan. Itu ghanimah. Wa syar'an, dan menurut syariat ghanimah itu apa? Malun, suatu harta, au ma ulhiqa bihi, atau ma ulhiqa bihi, yang disandarkan kepada harta tersebut. Paham? Seperti budak ya, seperti banda, seperti apa lagi itu? Kendaraan yang dipakai ya, seperti kuda, seperti unta. Nah, itu ulhiqa bihi. Ulhiqa yang disandarkan atau di apa? Dikategorikan bihi dengan harta. Bi dengan hi, domir kembali kepada malun. Dari mana ghanimah tersebut? Hasala lil muslimin, yang didapat bagi umat Islam min kufarin, min dari kufar, orang-orang kafir harbi. Dengan syarat kafir harbi. Siapa mereka kafir harbi? Mereka orang-orang kafir yang memerangi kita, yang memerangi umat Islam. Itu kafir harbi. Keluar dari kafir harbi apa itu? Kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Mereka yang berdamai, bersosial dengan kita atau di lingkungan kita, yang tidak memerangi kita, itu dhimmi. Sedangkan kafir dhimmi, mereka mempunyai hak, wajib dijaga di dalam ajaran Islam ya. Aslayen tuh, yang dimana kufarnya itu apa? Asliyin ya, asliyin. Harbiyin, notok gitu kufar. Harbiyin, harbi, yang memerangi kita. Jadi kufar asliyin, yakni kufar asli, danta gitu kufar, paham? Harbiyin, yaitu kafir harbi yang memerangi kita. Mimma huwa lahum tuh. Mimma, dengan apa? Huwa, dia, lahum, untuk mereka, bikitalin minna tuh, memerangi minnah. Paham? Wa ijabu khailin. Ijab ini apa? Harbiyin mimma huwa lahum tuh. Paham? Wa ijabu khailin aw rikabin. Ijabu khailin ini, ijab apa namanya? Ijabu khailin ini apa? Bima huwa lahum, yang artinya dengan apa yang dipunyai oleh mereka. Bikitalin, dengan berperang, memerangi kita. Wa ijabu khailin, ijabu khailin itu apa? Menyerbu kita ya, dengan apa? Kendaraan kudanya. Au rikabin, atau kendaraan-kendaraan lain.
atau kendaraan-kendaraan lain. Wa nahwi dzalik, dan contoh dari itu. Walau bada inhizamihim fil gitali au qabli syahr silah. Yang penting intinya gadiba apa? Harta rampasan dari mereka, paham tuh? Nah, faidatun, di sini ada perbedaan antara salab, ghanimah, fai, dan juga jizyah. Ya, kalau salab apa? Harta yang diberikan kepada siapa yang telah membunuh orang kafir harbi tersebut, itu salab. Kalau ghanimah, harta yang dikumpulkan, ya, harta yang dikumpulkan atau sisaan harta dari mereka kafir harbi yang dikumpulkan lalu dibagi-bagi, rampasan perang, ya. Kalau fai, harta yang dihasilkan tanpa perang. Contoh, orang kafir, ya, ada orang kafir meninggal tidak ada keluarganya, atau murtad, orang yang sudah keluar Islam meninggal tidak ada keluarganya, maka hartanya menjadi fai. Paham? Kembali ke mana? Ke Baitul Malil muslimin. Itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk maslahat umat Islam. Paham toh? Dan yang keempat ada jizyah. Apa itu jizyah? Pajak. Itu dengan agen. Mengambil pajak dari apa? Non muslim yang tinggal di negara atau kota yang sudah dikuasai oleh umat Islam, dipajak demi keamanan mereka, diambil pajak, paham? Demi keamanan mereka. Nah, di sini faidatun, lihat, al-ghanimatu, adapun ghanimah yu'khadu biqitalin. Ghanimah ini, yang namanya ghanimah ini yu'khadu, diambil dari apa? Dari peperangan, biqitalin, dengan peperangan. Nah, rampasan sisaan harta mereka orang-orang kafir itu menjadi ghanimah, rampasan perang kalau bahasa kita, ya. Itu menjadi ghanimah. Wal fai'u, nah ini ntar ada bab sendiri fai. Nah, adapun fai, malun, harta hasolalana, yang didapatkan untuk kami, min ghairi gital, min ghairi, tanpa. Itu satu arti, min ghairi langsung diartikan tanpa kitalin, tanpa peperangan. Nah, itu namanya pai'un. Paham? Tadi ada babnya sendiri pai'un. Faidatun. Nah, ini ghanimah ini subhanallah salah satu khususiyah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat yang lalu, umat Isa, umat Musa, ya, kalau sudah ada peperangan, harta rampasannya itu dikumpulkan, ya, lalu ditaruh di tengah-tengah lapangan, ya, lalu terbakar, paham? Atau dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu umat-umat terdahulu. Makanya ghanimah ini salah satu khususiyah yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu tidak dihalalkan untuk mengambil rampasan ghanimah, tidak dihalalkan. Yang dihalalkan, yang diperbolehkan, yaitu kita umat baginda Nabi Muhammad. Kita dihalalkan untuk menikmati, memiliki harta rampasan perang setelah kita memerangi orang-orang kafir harbi yang memerangi kita. Harta rampasannya boleh kita miliki, boleh kita nikmati, boleh kita bagi-bagi. Paham? Makanya di sini dikatakan faidatun, al-ghanimatu la tahillu illa li ummatil islamiyah fahiya minal khasa'is. Ghanimah itu tidak dihalalkan illa kecuali lil ummah islamiyah, untuk umat Islamiyah, yang artinya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahiya, famaka hiya, dhamir kembali ke mana? Kepada ghanimah, karena ghanimah muannas, ada tamar butonya. Fahiya, yaitu ghanimah, minal khasa'is, min dari khasa'is, khususiyah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ad-dalilu,
Dalilnya di dalam Al-Quran, qala ta'ala, Allah berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Nah, ini dalil Al-Anfal, surat Al-Anfal ayat berapa? 40 wahid wa arba'in, 41. Paham dok? Jelas apa tidak? Ayat 41. Wasa'ala rajulun nabiyya. Nah, ingat, wasa'ala rajulun nabiyya. Awas jangan salah. Wasa'ala rajulun nabiyyu. Salah itu nahunya. Wasa'ala fa'ilnya apa? Rajulun. Yang bertanya fa'il, rajulun bertanya. Lalu yang ditanyakan siapa? An-nabiyya. Tuh, sa'ala rajulun nabiyya. Seorang laki-laki sa'ala bertanya an-nabiyya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala. Siapa yang berkata di sini qala? Rajulun. Rajulun tersebut qala berkata kepada Nabi, bertanya, "Mataqulu fil ghanimah?" Ini seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Mataqulu fil ghanimah?" Apa yang kau katakan fil ghanimah, di dalam hal ghanimah atau hukum ghanimah, ya Rasulullah? Qala, siapa yang berkata di sini? Nabi Muhammad berkata, lillahi khumusuha. Lillah khumusuha. Ini ada yang bisa nge'robin nggak? Lillahi khumusuha. Ada yang bisa nge'robin? Siapa yang bisa? Lillahi khumusuha. Ada yang bisa menge'robkan? Ayo bisurah. Siapa yang bisa menge'robkan? Pintar nih. Lillahi khumusuha. Kedudukannya apa? Ada? Bidari Zaidun. Coba i'rabkan. Bidari Zaidun. Siapa yang bisa i'rabkan? Ya, dari majrur. Oke, ya, kedudukannya. Ya. Terus maf'ul dari mana? Zaidun. Siapa yang bisa kedudukannya, bukan jar dan majrurnya, itu mah udah tahu semua. Bangganya kalau belajar mubtada khabar itu yang pintar. Yang namanya khabar itu memberi kabar, mubtada itu pemula. Yang namanya mubtada itu membutuhkan khabar. Zaidun. Nah, Zaidun ini kan isim mubtada marfu. Tapi si Z ini kabarnya gimana? Qaimun. Oh, si Z berdiri. Kalau fidari Zaidun, oh, fidari iya jar dan majrur. Fidari, kedudukan jar dan majrur apa? Khabar muqaddam. Begitu ya i'rabnya, khabar yang didahulukan. Zaidun mubtadaun marfu. Yang aslinya apa? Zaidun fidari. Zaidun, oh si Zaid ini apa khabarnya? Fidari, berada di dalam rumah. Lillahi khumusuha. Lillahi jar dan majrur. Wa huwa khabar muqaddam, khumusuha mubtada marfu'un wa huwa mudhaf, dhamirha mudhaf. Begitu caranya. Lillahi khumusuha, bagi Allah khumusuha, 1/5 hak dari ghanimah tersebut. Wa arba'atu akhmasin lil jaishi, dan 4 khumusnya lil jaish, dibagikan untuk bala tentara. Wa arba'atu akhmasin, dan 4 dari 1/5 itu dibagi kepada siapa? Lil jaishi, untuk bala tentara. Rahul Baihaqi. Hikmatu masyru'iyatil ghanimah. Apa sih hikmah disyariatkannya ghanimah? Yang pertama,
Istarzaqal mujahidin tuh. Istarzaqa mendapatkan rezeki al mujahidin tuh. Mereka al mujahid yang berjuang, yang berperang. Tertumpahnya rezeki kepada mujahidin, mereka yang berperang, mereka yang merelakan nyawa lelah letihnya untuk i'la'i kalimatillah, untuk mengagungkan memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hikmahnya ghanimah apa? Taqwiyatul muslimin, menguatkan umat Islam ala i'la'i kalimatillah, ala atas i'la, memuliakan mengagungkan kalimatillahi ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala yang maha agung. Lalu hikmah yang ketiga daripada ghanimah, ad-difa' anid-din. Ad-difa', membela, menjaga, anid-din, an terhadap din, agama. Menjaga agama wajib tugas kita. Lalu yang keempat, ikhtibarul mu'minin, ujian bagi orang-orang yang beriman, yang dimana Allah uji sampai mana iman mereka, sampai mana rasa takut mereka, sampai mana perjuangan mereka, sampai mana pembelaan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqsimul ghanimah, pembagian ghanimah. Taqsimul ghanaimi, dibagikan ghanaim, yaitu jamak daripada ghanimah. Jamaknya ghanimah apa? Ghanaim. Dibagikan ghanimah tersebut ba'da i'ta'is salab. Nah, tertibnya dibagikan ghanimah itu ba'da, setelah i'ta', diberikan salab, hak yang membantai. Kan kajian kita salab sudah. Salab dulu nih, siapa ini yang membantai? Oh, si Fulan. Maka harta yang dipakainya, dari pakaiannya, dari kendaraannya, dari perhiasan yang dia pakai, jelas apa tidak? Di badan dia pakai, itu milik siapa? Salab, milik yang telah membantainya dari kalangan muslimin. Nah, setelah salabnya dibagi-bagi, baru sisanya dibagikan menjadi ghanimah. Tulita is-salbi li ashabihi, bagi mereka yang membantai ya. Wa ba'da ikhraji takalif tuh. Wa, dan ba'da, setelah ikhraji takalif, hal-hal yang penting, ikhraj mengeluarkan hal-hal yang penting. Takalifi hifdil ghanaim ila khamsati akhmas. No, setelah mengeluarkan takalif, kewajiban-kewajibannya seperti salab ya. Takalifi hifdi, untuk apa? Takalif ini kewajiban-kewajiban hifid, untuk menjaga, yang artinya jangan langsung dibagi. Barangkali di situ ada harta-harta yang bisa untuk membungkus, dijaga dulu supaya harta ini aman, paham? Nah, setelah aman, baru dibagilah ghanaim ila khamsati akhmas, ila kepada khamsah, 5 akhmas bagian. Arba'atu akhmasin tuh, 4 dari 1/5 ghanimah tersebut, ya'khuduha, diambil hak ghanimah tersebut oleh siapa? Man syahidal ma'arakata, oleh mereka syahida, yang menyaksikan, yang ikut andil ma'arakah, di dalam peperangan. Paham? Wa in lam yuqatil, wa in lam yuqatil, wa dan in lam, apabila tidak yuqatil, ikut berperang. Yang penting siapa yang menyaksikan peperangan itu dari awal sampai akhir, dia dapat daripada ghanimah. Walaupun dia ma yuqatil, lam yuqatil, tidak ikut apa namanya? Berperang. Misalnya tugasnya di sini dikatakan kasaik, dia bagian supir gitu, yang membawa rombongan mujahidin. Ya, kalau supir juga dibantai, tadi yang nyetir siapa baliknya, kan begitu. Contoh, dia yang membawa mujahidin, misalnya supir pakai mobil ya, para mujahidin ini dibawa oleh dia. Nah, dia dapat, paham? Walaupun dia tidak ikut andil di medan peperangan, tapi hanya tugasnya membawa para mujahidin ke medan peperangan. Dapat apa tidak? Dapat mereka. Kasaiki,
Li sayaratin tuh. Sayarah mobil, seperti supir mobil. Sayaratil junud tuh, mobil bala tentara mujahidin. Au ummalil ma'idat, atau mereka ikut tapi menjadi umal, pekerja ma'idat. Ma'idat itu apa? Obat-obat ya, ma'idat, pengobatan-pengobatan. Alladzi, yang syaraku, yang dimana mereka ikut kerjasama fil ma'rakati lil islah, ya, yang mempersiapkan obat atau yang sebagai servis barang-barang yang dibutuhkan di dalam perang, bengkelnya gitu, ma'idat itu, paham? Nah itu mereka dapat. Syaraku, mereka ikut gabung fil ma'rakah, di dalam ma'rakah, di dalam medan peperangan. Lil islah, untuk islah kebaikan, untuk kebaikan-kebaikan, untuk obat-obatan, mempersiapkan obat-obatan bagi mereka yang luka, atau untuk menservis, tukang servisnya alat perang. Mereka dapat apa tidak? Dapat mereka. Paham tuh? Amma man lam yashhad tuh. Amma adapun man lam yashhad, mereka man lam yashhad, yang tidak menyaksikan al ma'arakata, peperangan, fala ya'khud minha, maka la ya'khud, tidak boleh mengambil minha, dari hak, dari ghanimah tersebut, tidak ada hak. Jadi yang menyaksikan walaupun tidak ikut andil di dalam medan peperangan. Wal khumusul baqi, nah, dan 1/5 baki sisanya, yugsam, dibagikan, liman dzakarohumul musannif, liman, untuk mereka, dzakarohum, yang disebutkan hum, mereka, oleh siapa? Al musannif, oleh musannif, pengarang matan di atas. Jelas apa tidak? Paham tak? Mas'alatun. Nah bagaimana nih? Untuk jasus, tahu nggak jasus? Mata-mata, intel, itu namanya jasus. Nah intel dapat nggak? Intel ini kan nggak ikut peperangan di Marokah, tapi dia menjadi intel, ya, mengintip atau mencari informasi intel. Dia tidak ikut di medan peperangan, tapi dia ditugaskan oleh seorang pemimpin untuk mengintai, menjadi intel dan memberikan informasi. Nah ini dapat nggak? Walaupun intel tersebut tidak ikut apa? Tidak ikut perang di medan peperangan. Nah intel itu jasus. Lihat, mas'alatun al-jasusu lam yashhadil ma'rakata. Nah al-jasus, intel-intel yang dikirim, lam yashhadi, lam, tidak, yashhad, menyaksikan al-ma'rakata, peperangan. Nah intel-intel yang tidak menyaksikan peperangan dapat apa tidak? Falahu, famakalahu, bagi intel tersebut minal ghanimah, dapat bagian dari ghanimah. Kenapa? Id arsalahul imam, id, yang dimana arsalahu, diutus si intel tersebut oleh siapa? Oleh imamu. Arsalahul imamu, maf'ul, al imamu fa'il, arsala fi'il, dan fi'il madi. Id arsalahul imamu. Kenapa dia mendapatkan ghanimah? Karena dia mempunyai tugas resmi. Arsala, diutus si intel tersebut. Siapa yang mengutus fa'ilnya? Al-imamu, seorang imam atau pemimpin perang tersebut. Jelas apa tidak? Dapat dia kalau jasus. Nasahmun, bagian saham apa? Bagian, satu bagian ar-rajili. Siapa ar-rajili? Yang ikut berperang, yang tidak menaiki kendaraan. Lihat, ar-rajili huwal muharib ala rijlaihi, itu ar-rajili, yang berperang dengan
melangkahkan kakinya tanpa kendaraan. Huwal muharib, huwa ar-rajili tersebut dia al-muharib yang berperang ala rijlaihi, ala atas rijlaihi kedua kakinya. Dia tidak mempunyai kendaraan seperti kuda dan yang lain-lainnya, tapi dia ikut perang dari berangkat dan pulang dengan berjalan kaki, itu ar-rajili. Fa yu'ta sahman wahidan, fa maka yu'ta diberikan kepada ar-rajili sahman wahidan, satu saham saja, bagian satu saham. Amal farisu, adapun faris, prajurit yang ikut berperang menunggangi kuda, kendaraan kuda. Alladhi yuharib, tuh, alladhi yang yuharib, mereka ikut berperang ala farsin, tuh, ala atas farsin kuda, dengan menaiki kuda. Falahu, famakalahu, bagi mujahid yang berperang menaiki kuda, salah satu ashumin, 3 saham, 3 bagian, dibagi-bagi untuk mereka. Dari mana ini tataan ini? Li fi'lihi, li karena fi'lihi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yauma Khaybar, di hari peperangan Khaybar, yang dimana Nabi membagikan Nabi membagikan kepada para mujahid yang menaiki kuda berapa? 3 bagian. Tuh, yauma Khaybarin, tuh, di hari perang Khaybar, sana tahun 7, tahun ke-7 loh. Hak di situ tuh. Tahun ke-7 ada hak. Artinya hak di situ apa? Hijriyah. Berarti tahun ke-7 dari hijrahnya Nabi. Perang Khaybar itu kapan terjadi? Di tahun ke-7 dari awal hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Karena tarikh Islam, tanggal Islam itu dimulai dari mana? Hijrah baginda Nabi Yuna Muhammad dimulai dari sekitar bulan Muharram. Itu awal hijrahnya, berangkatnya Nabi, keluarnya Nabi dari kota Mekah menuju Madinatul Munawwarah. Nah, itu terjadi perang Khaybar kapan itu? Tanggal 7 Hijriah. Rawahul Bukhari wa Muslim, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Mas'alatun, al-muharibu ala ghairil farsi laisa lahu ila sahmun wahid. Al-muharib yang ikut berperang ala ghairil farsi, ala atas ghairi, selain fars, yang tidak, maksudnya ghairil farsi, yang tidak menaiki kuda, laisa, tidak ada bagian lahu untuk mereka al-muharib tanpa menaiki kuda, yaitu al-muharib dengan apa? Dengan kedua kakinya, ila sahmun wahid, ila kecuali sahmun wahid, bagiannya 1. Paham? Syurutu i'ta'is sahmin minal ghanimah. Nah, ini ada syarat-syaratnya juga nih. Siapa dari mereka yang ikut berperang jihad melawan musuh-musuh Islam, ya, yang ditetapkan mendapatkan ghanimah, ada syaratnya perorangannya. Lihat syaratnya. Yang pertama, al-islamu, wajib dia beragama Islam. Kalau ada non-muslim yang ikut andil dengan kita di dalam membela musuh-musuh kita, maka mereka tidak mendapatkan ghanimah. Kenapa? Karena syarat seseorang mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, kalau apa? Kalau mujahid tersebut beragama Islam. Asani al-bulughu, syarat yang kedua bulugh, baligh. Kalau ada mujahid yang belum baligh ikut di dalam medan peperangan, dapat apa tidak? Tidak dapat dari ghanimah, bagian dari ghanimah. Ya, paling-paling tadi bagi hadiah penghormatannya, itu kembali kepada imam, kembali kepada rais, pemimpinnya. Asalis, yang ketiga, syaratnya al-aqlu, berakal. Kalau ada orang majnun, ini masalahnya orang gila, ya, ikut jihad, luar biasa. Orang gila ikut jihad, masalah ini contoh. Ikut jihad, ya, setelah jihad dia dapat ghanimah gak? Nggak dapat ghanimah.
paling mendapatkan penghargaan hadiah. Ya. Nah, penghargaannya ini kecil atau besar, yaitu tinggal bagaimana ketentuan imam. Layaknya bagaimana. Terkadang hadiah itu kan lebih besar daripada bagian. Namanya hadiah nggak ada batas. Orang mau ngasih hadiah ada batas nggak? Mau 1 juta, mau 100 juta, mau 1 M. Ada batas nggak untuk memberikan hadiah? Tidak ada batas. Karena hadiah itu penghormatan, kecil besar. Yang namanya hadiah penghormatan. Yang namanya sedekah pemberian. Hadiah dan sedekah itu sama. Hadiah, sedekah, zakat sama nggak? Bentuknya sama, berbagi, tapi motifnya beda. Kalau zakat, kewajiban yang Anda keluarkan dari harta Anda, hak kewajiban mereka. Jadi Anda mengeluarkan kepada mereka wajib. Bukan ini kebaikan dari saya, enggak, wajib Anda mengeluarkan harta Anda. Terhadap 8 sinip yang wajib menerima zakat. Itu kewajiban. Yang artinya gini, kalau Anda sudah sampai nisab, maka di harta Anda ada hak fuqara wal masakin, itu milik mereka. Paham? Jelas apa tidak? Hah? Kalau sedekah, amal. Ya, memberikan sesuatu kepada orang yang lagi membutuhkan, membantu, itu sedekah. Oh, Anda perlu nih, Anda sedekah ke ente, mudah-mudahan cepat terlaksana, itu sedekah. Berbagi itu. Paham? Itu mulia. Tapi kalau hadiah itu berbagi, tapi di dalam bentuk apa? Penghormatan. Makanya kalau sedekah itu untuk orang yang membutuhkan, zakat itu untuk orang yang membutuhkan, tapi hadiah kepada siapapun boleh kita beri. Mau orang kaya kek, mau orang miskin kek, mau orang gimana kek, hadiah boleh kita berikan. Jelas apa tidak? Nah, itu syarat yang ketiga, akal, wajib berakal. Syarat yang keempat, al-hurriyah, wajib orang merdeka yang ikut berperangnya. Jelas apa tidak? Hah? Wajib orang merdeka yang ikut berperangnya. Lalu yang kelima, ad-dzukuriyah, wajib syarat para mujahidnya, yaitu laki-laki. Perempuan tidak dapat. Ya, wajib laki-laki. Lalu yang keenam, as-sihhatu, dalam keadaan sehat. Ini mah ikut berperang, punya penyakit stroke, ya apa jadinya? Udah di rumah berdoa. Ya, karena yang namanya perang itu wajib posisi kondisi badannya apa? Sehat, karena Anda akan melawan, bukan melawak. Paham nggak? Anda jihad akan melawan orang. Yang artinya melawan apa? Perlu tenaga, perlu strategi, perlu stamina, perlu kecerdasan, perlu melangkah, perlu melihat. Benar apa tidak? Kecuali untuk melawak. Nah, terserah Anda itu. Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, itu syarat para mujahid yang mendapatkan apa? Ghanimah. Mas'alatun, idza ikhtalla syartun, idza apabila ikhtalla, berkurang syartun, satu syarat aja, mimma sabak, dengan apa yang telah lewat di atas itu, rudhiha lahu, tuh rudhiha, apa artinya rudhiha? Diberikan hadiah sesuai ketentuan imam atau pemimpinnya. Rudhiha lahu, bagi dia, apa artinya rudhiha lahu? U'tiya, tuh diberikan, ma huwa, apa huwa, dari dia, duna sahmin, lain daripada saham, bagian daripada ketentuan ghanimah. Paham? Itu bentuk hadiah. Bigodri, dengan mikdar mayarahul imam, dengan mikdar mayarahul imam, yang dipandang, yarahu yang dilihat pantas atau dipandang pantas oleh siapa? Oleh imam. Itu ketentuan imam tuh hadiahnya bagaimana? Kama fa'ala sallallahu alaihi wasallam, kama seperti fa'ala yang dilakukan sallallahu alaihi wasallam oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas? Jelas apa tidak? Faidatun,
Al-ghanimatu min khasa'isi hadhil ummah. Tuh, ghanimah ini min dari khasa'is khususiyah hadhil ummah. Ini umat. Maksudnya ini umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Tidak dihalalkan kepada umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu kalau sudah berjihad, maka sisa harta rampasan orang-orang kafir yang kita perangi itu dikumpulkan di tengah-tengah, ya, dikumpulkan di tengah-tengah lapangan, lalu Allah kirimkan kilat, ya, dar, membakar dan menghanguskan sisa rampasan perang tersebut. Tapi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu khususiyahnya Allah menghalalkan kepada kita bagi mujahidin yang berperang bahwa harta sisaan yang dirampas dari musuh itu bisa kita nikmati, dan itulah yang dinamakan ghanimah. Paham apa tidak? Jelas apa tidak? Hah? Jelas apa tidak? Tuh lihat, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ghanimah ini khususiyah dari umat baginda Nabi Muhammad dengan sabda Nabi, uhillat liyal ghanaim. Uhillat liyal ghanaim, telah dihalalkan liya untukku al ghanaim, yaitu ghanimah. Walam tahil, tuh, wa dan lam, tidak tahil, dihalalkan, li nabiyin, untuk para nabi-nabi qabli, sebelum aku. Yang artinya para nabi-nabi terdahulu tidak Allah halalkan untuk menghasilkan ghanimah. Tidak. Umat Nuh, umat Isa, umat Ibrahim, Musa, semuanya. Jadi harta rampasan setelah peperangan itu tidak boleh dinikmati, tidak boleh dihasilkan, kecuali umat baginda Nabi Muhammad. Uhillat liyal ghanaimu, telah dihalalkan li, untukku dan untuk umatku, yaitu ghanaim. Walam tahil, wa dan lam tahil, lam tidak tahil, dihalalkan, li nabiyyin qabli, untuk para nabi-nabi qabli, sebelum aku. Allah. Wa fi siratil halabiyah, di dalam sirah halabiyah nih yang Habib punya 4 jilid tuh, di atas yang coklat kayak gitu. Di dalam sirah halabiyah dikatakan apa? Wa uhillat liyal ghanaim, tuh, telah dihalalkan li, bagiku dan umatku, ghanaim, ghanimah, kulluha, keseluruhannya. Wa kanatil anbiya'u min qabli, wa kanati, yang dimana kanat para anbiya, min qabli, sebelum aku, ay min amrin, ay yang artinya min dari amrin, perintah, bil jihad, untuk jihad, minhum dari mereka, yuharrimunaha, diharamkan ghanimah. Paham tak? Tapi Allah halalkan ghanimah untukku dan umatku. Allah haramkan ghanimah untuk siapa? Untuk umat-umat terdahulu. Li'annahum kanu, tuh lihat, kalau umat-umat terdahulu kalau udah menang peperangan, harta rampasan orang kafir diapakan, tuh lihat, li'annahum, li, karena ana sesungguhnya hum, mereka, yaitu umat-umat terdahulu, umat-umat para nabi terdahulu, kanu, yang dimana mereka kalau usai perang, ya, mereka selesai perang, maka bagaimana nih sisaan harta musuh ini? Yajma'unaha, tuh mereka yajma'unaha, mengumpulkan harta rampasan ghanimah tersebut, dikumpulkan di tengah-tengah lapangan, tuh dikumpulin semua, tuh ditaruh di tengah-tengah lapangan. Pata'ti nar, tuh pata'ti, maka ta'ti, datang, nar, datang api dari langit, bur, membakarnya, menghangusnya. Fata'ti naru, patahrikuha, Allah kirimkan nar, api, patahrikuha, maka tahrikuha, membakar hak ghanimah tersebut. Yang dimaksud di sini harta yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikumpulkan, ma'ada artinya ma'ada, selain.
Al-hayawanat. Nah, binatang-binatang. Kalau binatang-binatang dimiliki, diternak, dirawat. Tapi kalau harta yang lain dikumpulkan di lapangan, kalau umat-umat terdahulu, lalu Allah kirim apa? Allah kirim api, membakar itu sisa ghanimah dengan hangus, tanpa tersisa. Ma'addal hayawanat, kecuali binatang-binatang ternak. Ma'addal hayawanat minal amtiah, min dari amtiah barang-barang. Wal at'imah, wa dan at'imah makanan-makanan. Wal amwal, wa dan amwal harta-harta, bentuk harta apapun. Fa innal hayawanat tuh, fa maka inna sesungguhnya hayawanat, binatang-binatang. Kalau binatang-binatangnya di zaman umat-umat terdahulu, umat Nabi terdahulu, takunu milkan tuh. Takunu menjadi milkan, milik, lil ghanimin, bagi mereka yang menghasilkan ghanimah. Dunal anbiya tuh, duna selain anbiya, para nabi. Paham? Paham? Dunal anbiya. Kalau para nabi-nabi mereka terdahulu nggak boleh sedikit pun ngambil, walaupun dari jenis binatangnya. Paham? Nggak boleh para nabi. Kalau binatang-binatangnya boleh jadi ghanimah, harta-harta yang lainnya dibakar. Kalau binatang-binatangnya boleh jadi ghanimah. Siapa yang memiliki mereka? Para mujahidin. Lalu nabi-nabi mereka boleh nggak mengambil sedikit pun? Tidak boleh. Paham? Tudunal anbiya, selain para nabi-nabinya. Wala yajuzu, wa dan la yajuzu, tidak boleh lil anbiya, bagi para nabi-nabi. Nabi-nabi siapa ini? Nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Wala yajuzu, tidak boleh lil anbiya, untuk para nabi-nabi terdahulu, akhdu syai'in. Wala yajuzu, tidak boleh untuk para anbiya, akhdu syai'in, mengambil syai'in, sesuatu, min dalik, min dari dalik, dari itu ghanimah yang diperbolehkan seperti hayawanat. Nggak boleh. Paham toh? Hah? Jelas apa tidak? Paham apa tidak? Taksimu khamsi malil ghanimah. Taksim, pembagian khamsi, 1/5 malil ghanimah, harta ghanimah. Lihat. Jadi dari rampasan tersebut dibagi menjadi berapa? Menjadi 5 bagian. Setelah dibagi menjadi 5 bagian, jelas dari harta rampasan tersebut, berarti kan udah ada 5 bagian. Paham? Nah, sahmun, bagian yang satu, li Rasulillah, tuh, dibagi untuk Rasulullah. Yusrob lahu sallallahu alaihi wasallam, tuh dibagikan lahu untuk Nabi, bihayatihi, di masa hidupnya Nabi. Wa ba'da intiqalihi, wa dan ba'da setelah intiqalihi, berpulangnya Nabi ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, kepada Allah. Nah, wa ba'da intiqalihi, dan setelah intiqal Nabi kembali ila rafiqil a'la, kepada Allah, alias meninggal dunia. Nah, dikemanain nih bagian Nabi? Yusrab, dibagikan, 5 fihil mas'alah, 5 dengan apa? Fihi, di dalam harta tersebut, maslahah, kebaikan, manfaat untuk umat Islam. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jadi di zaman Nabi masih hidup, Nabi mendapatkan sahmun, 1 bagian. Jelas? Satu bagian. Setelah Nabi tiada, meninggal dunia, maka bagian Nabi dijadikan untuk kemaslahatan umat Islam, dialihkan untuk maslahat umat Islam. Lalu sahmun, nah saham bagian yang kedua kan dicacak menjadi 5 bagian. Nah, bagian yang kedua untuk siapa? Li Bani Hashim wa Bani Muttalib, dawil qurba, yang mempunyai ikatan, kedekatan dengan Nabi Muhammad, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dibagi kepada Bani Hashim dan dibagi kepada Bani Muttalib. Ya'khudul ghani wal faqir. Nah, ghanimah ini siapa yang mengambil? Ya'khudu, mengambil, al-ghaniyu, yang kaya dari mereka, Bani Hashim wa Bani Muttalib, wal faqiru, yang miskin dari mereka. Jadi yang kaya dapat, yang miskin dapat. Entar tinggal gini, tinggal bagaimana persetujuan mereka untuk pembagiannya, ya.
Yang penting kembalikan dulu kepada Bani Hashim, Bani Muthalib. Ntar mereka yang menentukan. Oh, kalau orang yang gak punya kita lebihkan gitu ya. Orang kaya ya kita kurangi dikit. Nah itu tinggal kembali kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang penting sahmun, satu saham bagian untuk Bani Hashim dan Bani. Ya'khudul ghani wal faqir. Ya'khuduhu tuh diambil hu. Ghanimah tersebut sahmun tersebut, hu dhamir kembali kepada sahmun, bagian ghanimah tersebut, al-ghani wal faqir, yang kaya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, dan yang miskinnya. Minhum, dari mereka siapa itu yang mendapatkan dari Bani Hashim Muthalib? Az-zakaru wal unsa, laki dan perempuannya. Lakin tuh akan tetapi lidzakari, untuk laki-laki dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, mislu hadil unsayen, mislu seperti had penghasilan unsayen, dua perempuan. Jadi seperti waris. Untuk laki-laki dua kali lipat, untuk perempuan satu kali lipat. Paham dong? Tuh. Untuk laki-laki dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, mislu seperti hadil unsayen. Jatah had itu jatah unsayen, dua perempuan. Jadi dua kali lipat laki-laki seperti waris. Lalu bagian yang ketiga, sahmun bagian yang ketiga, dibagikan kepada siapa? Sahmun lil yatama, satu bagian lil yatama, untuk anak-anak yatim, al-aitam, dibagikan untuk anak-anak yatim. Tuh lihat adilnya Islam ya. Makanya kalau tatanan Islam dijalankan, tidak akan ada lagi umat Islam yang kelaparan. Kalau tatanan Islam dijalankan, tidak ada tangan-tangan muslimin yatakaffaf, menadah tangan kepada non-muslim. Kalau zakat saja orang-orang kaya benar-benar mengeluarkan zakatnya tepat pada sasarannya, insya Allah umat Islam nggak bakal ada yang kelaparan. Kalau orang kayanya wajib sedekah saja, insya Allah umat Islam tidak akan ada yang menadahkan tangan kepada non-muslim. Kalau zakat sudah dikeluarkan dan tepat pengeluarannya kepada hak-haknya yang berhak untuk mendapatkan, maka tidak akan ada dari umat Islam yang kelaparan. Kalau orang-orang kaya mempunyai jiwa karim yang selalu berbagi terhadap hartanya yang lebih, tidak akan ada dari kalangan umat Islam yang menadah tangannya kepada non-muslim. Maka mengeluarkan zakat, berbagi sedekah, ini salah satu amal li'i'la'iddin, untuk menjaga marwah kehormatan agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan menadahnya seorang muslim kepada non muslim, ini suatu kerendahan, penghinaan terhadap agama kita. Maka kalau orang kaya sudah tepat membayar zakatnya dan karim di dalam berbagi, tidak pelit, insya Allah tidak akan ada satu umat Islam pun yang kelaparan, dan tidak akan ada dari mereka yang menadahkan tangan memohon meminta kepada non-muslim. Paham? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, bagian sahmun lil yatama. Nah, satu bagian untuk anak-anak yatim, Wal yatimu tuh. Siapa sih yatim itu? Huwa man la abun lahu tuh. Yatim itu huwa dia, anak yatim itu man, mereka la abun lahu, la tidak ada abun, bapak lahu bagi anak tersebut, yang artinya bapaknya sudah meninggal dunia. Kalau bahasa kita, kalau nggak ada bapak yatim, nggak ada ibu piatu, nggak ada dua-duanya yatim piatu. Payan darit pitafsiril yatim tuh, payan darit dan masuk, yang darit itu masuk di dalam kategori
Tafsiril yatim, di dalam tafsir makna yatim, masuk di dalam makna kalimat yatim, masuk di dalam kategori apa? Yatim. Paham? Makna arti yatim. Siapa mereka? Lihat. Waladuz zina. Tuh, anak zina masuk. Kita nggak boleh menghinakan anak zina. Yang salah siapa? Kedua orang tuanya. Anaknya nggak salah, nggak boleh Anda hinakan, nggak boleh Anda kucilkan. Awas, tuh anak zina. Yang salah kedua orang tuanya. Kenapa anaknya kita salahkan? Paham? Kenapa anaknya kita kucilkan? Nah, walad zina itu masuk di dalam kategori arti yatim. Paham? Itu wajib dibagi. Walaqit, nah masuk di dalam kategori yatim siapa? Laqit. Laqit itu apa? Anak hilang yang ditemukan, itu laqit. Anak hilang yang ditemukan, laqit. Itu masuk di dalam kategori apa? Anak ya yatim. Masuk tafsir, mereka mendapatkan bagian. Nah ini wal manfi bil ainin aw halaf. Seperti anak subhat apa ini? Ntar. Wala budda ayakuna dunal bulugi, tapi dengan syarat. Siapa sih anak yatim tersebut? Dan yatim itu batasnya sampai kapan sih? Anak tersebut dihukumi anak ya yatim sampai kapan? Wala budda, dan wajib ayakuna dunal bulug, yang dimana si yatim tersebut dunal bulug, duna sebelum bulug balik. Berarti anak yatim sudah balik, tidak lagi dikatakan ya yatim. Dia sudah mandiri sendiri, dia sudah apa? Tanggung jawab sendiri, dia sudah dewasa. Jadi yang dimaksud anak yatim tersebut bagi mereka yang belum balik. Kalau anak yatim sudah balik, berarti dia sudah bertanggung jawab, sudah bukan masuk di dalam kategori wal yatama di dalam ayat tersebut. Mereka anak-anak yatim. Paham toh? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Li haditsin tuh, karena satu riwayat apa? La yutmu ba'da ihtilam. Tidak dikatakan yatim, la, tidak yutmu, tidak dikatakan yatim ba'da, setelah ihtilam. Ihtilam itu balik. Jadi setelah balik tidak lagi julukan yatim tertuju kepada mereka anak yatim, tidak lagi. Paham? Jadi yang dimaksud dengan anak yatim siapa? Yang belum balik. Itu masuk di dalam kategori wal yatama, mereka anak-anak yatim. Rahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa istaratul fagru, dan juga disyaratkan anak yatim yang mendapatkan ghanimah, mendapatkan zakat, mendapatkan sedekah, disyaratkan apa? Al fagru, dalam keadaan fakir, nggak punya. Kalau kana al yatimu ghaniyan tuh, jikalau yatimu ghaniyan, anak yatim tersebut kaya raya, punya warisan banyak, fala ya'khud sahmahu, maka la ya'khud, tidak boleh mengambil sahmahu, bagiannya. Paham? Dengan syarat yatim tersebut sebelum balik, dan yatim tersebut fagir. Jelas? Fagir, yang artinya apa? Tidak mempunyai harta. Faidatun yuqallu liman fagoda ummuhu duna abih munqati'un. Dikatakan apa? Liman, bagi mereka fakoda ummuhu duna abih. Nah, bagi mereka fakoda, yang kehilangan. Kehilangan siapa? Ummuhu. Artinya yang meninggal apa? Ibunya. Kalau meninggal bapaknya apa julukannya? Yatim. Kalau yang meninggal ibunya yuqalu, dijuluki liman, bagi mereka fakoda, yang meninggal ummuhu, ibunya, duna abi, bukan abi ayahnya, ibunya yang meninggal, ayahnya masih ada. Nah itu dijuluki apa? Munqati'un. Munqati', artinya terputus.
Ya, kalau bahasa kita apa? Piatu. Kalau nggak ada bapak, yatim. Kalau nggak ada ibu, piatu. Kalau nggak ada dua-duanya, yatim piatu. Paham dong? Jelas apa tidak? Waliman faqadahuma tuh. Dan bagi mereka faqadahuma, meninggal huma, kedua orang tuanya, dijuluki di dalam julukan Arab latimun. Latim bitta. Latimun bitta. Latim. Kalau kita bahasanya apa? Yatim piatu. Kalau bahasa Arabnya latimun. Kalau ibunya nggak ada, yang meninggal bapaknya ada, munqati'un, julukan Arabnya. Kalau dua-duanya nggak ada, julukan anak, orang tuanya udah nggak ada dua-duanya, latimun bitto lam to ya mim, latim. Paham? Wal yatim pil bahaim tuh, wal yatim, wadan yatim, dijuluki anak yatim pil bahaim, di dalam binatang ternak nih. Kalau bahasa Arabnya, kalau binatang ternak, kapan sih dijuluki yatim? Untuk binatang ternak. Paham? Kapan dijuluki yatim? Man fagoda ummuh. Man, mereka binatang ternak. Pakoda, meninggal ummuh, ibunya. Kapan kalau binatang ternak dikatakan, oh kambing itu yatim, sapi itu yatim, unta itu yatim? Kapan kita juluki binatang ternak itu yatim? Kalau ibunya sudah meninggal dunia. Itu di dalam kehidupan binatang ternak. Kalau binatang ibunya nggak ada, baru tuh dijuluki ya yatim. Ya. Singa nggak ada emaknya, yatim. Oh, deketin dapat pahala, habis ente. Ya jangan dideketin lah, singa lo udah deketin. Paham? Nah, kalau di dalam bahaim, binatang, bahwa yatim bagi kehidupan binatang, liman faqada ummuh, yang sudah meninggal siapa? Ibunya. Wa fitairi, oh subhanallah, wa fitairi, dan di kalangan burung, binatang burung, ya. Wa fitairi, di dalam kehidupan burung, di dalam kehidupan apa? Kehidupan burung. Burung itu kapan sih dijuluki yatim? Kalau tadi di dalam apa? Julukan Arab ya, kalangan Arab julukan. Kalau dari kalangan manusia, kalau ibunya meninggal dunia, maka piatu. Kalau bapaknya yang meninggal dunia, maka yatim. Kalau bapak ibunya meninggal dunia, maka yatim. Kalau ibunya meninggal dunia, di dalam panggilan bahasa Arab apa? Munqati'un. Kalau bapaknya dan ibunya meninggal dunia, latimun. Kalau bapaknya yang meninggal dunia, ibunya ada, yatimun. Kalau di kalangan bahaim, binatang-binatang ternak, kapan binatang tersebut dijuluki yatim? Kalau ibu binatang tersebut meninggal mati, baru dikatakan itu kambing yatim, itu kuda yatim, itu sapi ya yatim. Nah, yang ketiga, kalau dari kalangan burung, ya, kalau dari kalangan burung, kapan burung itu bisa dijuluki yatim? Ya, burung dijuluki yatim, lihat. Wa fitairi, dan pada binatang burung dijuluki yatim itu kapan? Man faqada abahu wa ummuhu. Man, bagi mereka para burung, faqada, yang sudah kehilangan, abahu, ayahnya, wa ummuhu, ibunya, baru dijuluki yatim. Jelas? Jadi kalau burung bapaknya hilang, ibunya ada, bukan yatim. Ibunya hilang, bapaknya ada, bukan yatim. Tapi kalau bapak ibunya sudah tiada, baru itu burung dijuluki yatim. Ini sesuai julukan adat ahlul Arab dahulu kala. Kalau binatang kapan dijuluki yatim? Binatang ternak, kalau ibunya nggak ada, baru dikatakan binatang tersebut ya yatim. Jelas apa tidak? Kalau manusia
Kalau ibunya nggak ada, apa julukannya? Munqati'un. Kalau bapaknya doang yang nggak ada, yatimun. Kalau bapak dan ibunya nggak ada, latimun. Lam to ya mim, latim. Paham? Paham toh? Kalau bahasa kita Indonesia, kalau nggak ada ibu, piatu. Kalau nggak ada bapak, yatim. Kalau nggak ada dua-duanya, yatim, piatu. Kalau ibu bapaknya terus anaknya nggak ada, selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Paham nggak? Hah? Tapi maksud yatim ini bapaknya yang sudah meninggal dunia. Paham? Sahmun, do yang keempat, sahmun, bagian dari gonimah, ya. Yang keempat, bagian yang keempat, gonimah tersebut dibagikan kepada siapa? Gonimah tersebut dibagikan lil masakin, untuk orang-orang miskin. Wa yadkhul ma'ahum, wa dan yadkhul, masuk di dalam kategori ma'ahum, bersama hum, yaitu masakin, kategori miskin, masuk di dalam kategori miskin. Siapa dia? Al-fugoro, yaitu para fugoro. Paham? Al-fugoro masuk di dalam kategori apa? Masakin. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Nah, masuk itu kategori. Jadi fugoro wal masakin masuk di dalam kategori. Jelas? Hah? Paham? Wasahmun, dan yang kelima bagian dari gonimah tersebut untuk siapa? Li abna'is sabil. Siapa abna'is sabil? Wa ibnus sabil, yaitu ibnu sabil itu huwal musafir, mereka yang berkelana, safar, yang keluar dari tempat domisilinya, yang berkelana, yang berjuang di dalam mencari nafkah, ya, yang hidup di negara orang atau kampung orang demi mencari nafkah atau mengubah nasib. Kalau sekarang mah ya mengubah nasib. Paham dong? Nah itu namanya ibnu sabil. Nah, sahmun dibagi kepada ibnu sabil. Siapa ibnu sabil? Huwal musafir. Huwa, dia, ibnu sabil al musafir, yang berpergian berkelana, alladzi, yang la yajid, yang tidak mempunyai atau memiliki malan harta. Li saparihi, tuh, untuk saparnya. Au li audatihi, atau li audatihi, untuk apa? Untuk kembalinya. Jelas apa tidak? Jadi ibnu sabil mendapatkan bagian dari zakat, ibnu sabil mendapatkan bagian dari gonimah pun, ibnu sabil mendapatkan bagian. Siapa ibnu sabil? Al musafir, mereka yang ingin berkelana, entah itu perginya nggak ada uang, boleh dikasih dari zakat atau dikasih dari gonimah untuk dia pergi berkelana, untuk mengubah nasib lah, begitu kalau bahasa kita, ya. Boleh kita bagi. Ayo, ini ongkos buat pergi. Silakan Anda berkelana, silakan Anda musafir, silakan Anda merubah nasib. Auli audatihi, dia udah musafir nih, balik nggak bisa. Hah? Dia udah musafir ke sono, ya nggak? Udah mengubah nasib, pulus ente. Hah? Pulus nggak ada buat balik. Mau jalan kaki nyebrangin lah laut, baru 3 meter dimakan buah, gimana nih balik? Nah, mereka boleh mendapatkan bagian dari ghanimah untuk kebutuhan pulang ke kota domisilinya. Itu namanya ibnus sabil. Paham dong? Jelas apa tidak? Tuli audatihi ila baladihi wa ahli, untuk kembali kepada kotanya dan berjumpa ahli keluarganya. Boleh tuh dibagi dari saham tuh, ya, untuk apa? Ongkos pulangnya, ya, demi kembali kepada kemana? Demi kembali ke kota domisilinya dan juga ketemu keluarganya. Indahnya Islam, ya, luar biasa. Islam itu indah, luar biasa. Agama yang indah, sejahtera, agama yang
mencakup meliputi segala-galanya. Mencakup meliputi segala-galanya. Di dalam toleransi, di dalam tatanan hidup, ada semuanya. Islam luar biasa ya. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Paham tak? Qala ta'ala. Oh, ini belum nih. Bisyarat Ibnu Sabil tersebut bisa mendapatkan dari ghanimah, tapi dengan syarat apa? Ayakuna saparuhu mubahan. Yang dimana saparnya mubah. Kalau emang saparnya maksiat, jangan dikasih. Biarin aja. Misalnya dia sapar ke kota lain. Untuk apa? Untuk begal. Duitnya habis, nggak bisa balik. Biarin. Didik. Karena saparnya haram. Ibnu Sabil mendapatkan bagian dari ghanimah kalau emang saparnya mubah. Kalau emang saparnya haram, jangan dikasih. Paham? Jelas apa tidak? Kalau saparnya mubah. Tapi kalau saparnya haram, kalau saparnya tidak beres, kalau saparnya maksiat, tidak wajib dikasih. Jelas? Didik dulu. Kalau kesian ya didik dulu. Taubat nggak loh? Taubat dulu, suruh taubat dulu. Baca istighfar dulu 1000 kali. Udah taubat, baca istighfar 1000 kali, benar-benar ya. Awas loh jadi begal lagi ya. Nah baru kasih, nggak apa-apa. Ayo balik. Ayo, udah jangan jadi begal, pulang ke kota ente, udah jadi kiai sana. Luar biasa. Pergi jadi begal, pulang jadi kiai. Nggak ada yang mustahil. Allah karim. Ya, yakhtaru may yasha min ibadih. Allah bisa memilih sesuai kehendaknya, keinginannya. Paham? Paham? Qala ta'ala, Allah berfirman, wa'alamu annama ghanimatum min syai' fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa bnis sabil. Tuh itu. Yang boleh mendapatkan apa? Mendapatkan ghanimah. Jelas? Jelas apa tidak? Itu. Yang pertama, lillahi khumusahu walirasulihi rasul walidil qurba, yang mempunyai ikatan saudara dengan Nabi, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, masuk di dalam kategorinya fakir. Masuk di dalam kategorinya miskin siapa? Laqit, anak yang ditemukan ya, anak hilang ditemukan. Masuk juga di dalam kategori yatim siapa? Waladuz zina, anak zina. Itu kan termasuk apa? Nggak punya bapak ya, nggak punya nisbah. Yang salah bukan anaknya, tapi yang salah siapa? Kedua orang tuanya. Itu yang salah. Paham toh? Jelas apa tidak? Al-Anfal, surat Anfal ayat 41. Mas'alatun idza faqada sinfun minhum. Idza, apabila faqada, hilang, sinfun, satu jenis, minhum, dari mereka tuh, yang wajib mendapatkan apa? Bagian daripada ghanimah, sinifnya hilang. Seperti apa? Ka'an lam yujad, seperti lam yujad, tidak ditemukan. Ibnu Sabil udah nggak ada misalnya. Nah bagaimana nih bagian Ibnu Sabil? Sedangkan Ibnu Sabil dapat bagian apa tidak? Dapat. Tapi Ibnu Sabil sudah tiada di wilayah mereka. Dicari sudah nggak ada lagi. Bagaimana itu? Hak Ibnu Sabil, wuzi'a sahmuhu. Wuzi'a itu waza'un. Wuzi'a naibul fa'il, dibagikan. Sahmuhu, bagiannya. Domir kembali kepada Ibnu Sabil. Maka hak Ibnu Sabil, wuzi'a, dibagikan. Paham? Hak Ibnu Sabil, jikalau sudah tiada, dibagikan kepada siapa? Ala baqil asnab, dibagi rata tuh. Ala atas baqil asnab, sisa daripada sinip-sinip jenis-jenis yang mendapat bagian tuh, dibagi-bagi lagi udah. Nah yang Ibnu Sabil dibagi-bagi tuh kepada yatama, jelas, kepada masakin, jelas, dibagi rata tuh. Jelas apa tidak? Maka dikembalikan kepada jenis-jenis yang ada, dibagi rata lagi kepada jenis-jenis yang ada.
Paham dong? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Hah? Itu dibagi-bagi. Nah ini apa? Hukum ghanimah. Nah setelah ghanimah ada yang namanya pai. Apa itu pai? Hah? Harta yang dimiliki dari orang kafir tanpa peperangan. Jelas? Contoh, ada orang kafir hidup, misalnya non muslim hidup di kampung Islam, lalu meninggal dunia, gak punya anak, gak punya ahli waris, gak punya saudara, maka hartanya tersebut menjadi pai, lari ke baitul malul muslimin. Dimanfaatkan untuk apa? Untuk maslahat umat Islam. Atau harta orang murtad. Ada orang Islam murtad sehingga meninggal dalam keadaan murtad. Jelas apa tidak? Itu hartanya masuk ke baitul muslimin. Makanya tekor. Kalau orang tuanya murtad, anaknya nggak dapat, wah, kan udah hukum murtad udah lewat belum? Hah? Harta murtad waris apa tidak? Harta murtad tidak boleh diwariskan jadi pai. Dimiliki, diberikan kepada kemana? Baitul malil muslimin. Jadi anak-anaknya nggak boleh. Haram untuk mendapatkan waris dari orang tua yang murtad. Nggak boleh. Itu kembali tuh harta si murtad tersebut kalau mati dalam keadaan murtad ke baitul malil muslimin kembali. Itu dimanfaatkan buat apa? Dimanfaatkan apa? Dimanfaatkan untuk maslahatil muslimin. Jelas apa tidak? Paham apa tidak? Jelas? Itu dimanfaatkan. Nah itu namanya fai. Setelah itu ntar ada jizyah. Nah jizyah ini pajak dengan agat resmi. Jadi bagi mereka non muslim yang hidup di negara mayoritas Islam, itu dituntut apa? Dituntut pajak untuk keamanan, kemaslahatan mereka. Jelas? Untuk keamanan dan kemaslahatan mereka.